Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi bangun ruang sisi lengkung untuk kelas 9 SMP. Jadi yang pertama bangun ruang yang akan kita bahas yaitu adalah tabung. Jadi tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar. Jadi ini dua buah lingkaran yang sama dan sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Jadi sebenarnya ini adalah persegi panjang yang ujungnya itu dihubungkan sehingga dia mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, kalau kita potong akan seperti ini bentuknya. Ini gambar yang ini ya. Jadi benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung adalah tong sampah, kaleng susu, lilin, dan pipa. Nah, sekarang kita akan membahas luas tabung. Ya, jadi luas tabung adalah jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung tersebut. Makanya di sini luas tabung itu sama dengan luas jaring-jaring tabung. Nah, karena jaring-jaring tabung terdiri dari dua buah lingkaran, maka di sini 2 dikali luas lingkaran ditambah dengan luas ABCD atau luas persegi panjang. Nah, itu untuk mencari luas tabung. Kita harus mencari semua luas dari penyusun tabung tersebut. Nah, karena luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat, maka di sini 2 pi R kuadrat. 2 dikali luas lingkaran itu 2 dikali pi R kuadrat. Ditambah luas ABCD. Karena ABCD ini adalah persegi panjang, rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjangnya yaitu sisi AB dan lebarnya sisi BC. Nah, ini sisi AB dikali dengan sisi BC. AB ini panjangnya sama dengan keliling lingkaran. Kalau kita perhatikan ini Panjangnya AB ini itu sama dengan keliling lingkaran karena dia mengelilingi lingkaran yang di bawah ini kan dan yang di atas ini. Maka panjangnya AB ini adalah sama dengan keliling lingkaran dan rumus dari keliling lingkaran adalah 2 pi R. Makanya di sini AB-nya diganti dengan 2 pi R dikali BC. BC ini adalah tinggi tabung. Ini ya, tinggi tabung. Makanya di sini diganti dengan tinggi. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan bentuknya 2pi R karena di sini sama-sama mempunyai 2 pi R, maka kita keluarkan 2 pi R-nya dalam kurung itu sisa R ditambah T. Nah, kalau ini kan dikali masuk tetap yang di atas juga ya. 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R dikali T. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai volume tabung. Jadi volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung. Nah, ini luas alas tabung itu bentuknya lingkaran dan tingginya yang ini. Makanya di sini rumus dari volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya kan lingkaran, maka luasnya itu rumusnya pi R kuadrat dikali tinggi ya dikali T. Jadi rumus volume tabung yaitu pi R kuadrat dikali T. Nah, sekarang kita pindah ke contoh 1, menghitung luas permukaan tabung. Hitunglah luas permukaan tabung di samping. Ya, jadi ini ada tabung, dia mempunyai jari-jari 3 cm dan tinggi tabung 7 cm. Nah, kita harus ingat luasnya, rumus dari luas tabung. Jadi luas tabung itu atau luas permukaan tabung rumusnya 2 pi R dikali R ditambah T. Nah, ini 2 pi dikali R-nya kan 3, jari-jarinya ini 3, maka R-nya kita ganti 3 dikali dengan R-nya ganti 3 dan T-nya ganti dengan 7. Maka di sini 3 tambah 7. Nah, ini 3 tambah 7 kan 10 ya. 10 kali 3 itu 30, 30 dikali 2 itu 60. 60 kali pi 60 pi. Jadi luas permukaan tabung tersebut adalah 60 pi cm kuadrat.
Contoh 2, menghitung jari-jari tabung jika diketahui luas. Hitunglah jari-jari tabung di samping. Jadi sudah ada gambar tabung, diketahui luasnya 528 cm kuadrat dan tingginya 8 cm. Nah, penyelesaiannya kita gunakan rumus luas tabung, yaitu 2πr dikali R ditambah T. Nah, luasnya kita ganti dengan 528, pi-nya kita ganti dengan 22/7. Pi itu nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, yang di sini yang dipakai adalah 22/7. Nah, dikali R ditambah 8. Tingginya 8, maka diganti dengan 8. Selanjutnya, ini 2 dikali 22 itu 44/7. Ini pindah ruas ke kiri, maka dia menjadi 528 dikali 7 dibagi 44. Itu hasilnya 84. Nah, di ruas kanan ini tetap R dikali R ditambah 8. Selanjutnya, R ini kita kali masuk ke dalam kurung, sehingga kita dapatkan R kali R itu R kuadrat, dan R kali 8 itu 8R. Selanjutnya, 84 kita pindahkan ya, maka dia menjadi minus. R kuadrat ditambah 8R dikurang 84 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita bisa cari nilai R dengan cara memfaktorkan. Ya, jadi kita cari dua buah bilangan, kalau dikalikan hasilnya minus 84, kalau dijumlahkan hasilnya 8. Nah, bilangan itu adalah bilangan 6 dengan 14. 6 dengan 14 ini semua bilangan kalau dikalikan hasilnya 84, tapi yang memenuhi kalau dijumlahkan hasilnya 8 dan kalau dikalikan minus 84 yaitu bilangan minus 6 dengan 14. Jadi kita ambil R dikurang 6 dikali R ditambah 14. 6 kali minus 6 kali 14 itu minus 84. 14 dikurang 6 itu 8. Makanya bilangan yang memenuhi adalah minus 6 dengan 14. Nah, ini kita dapatkan R sama dengan 6 atau R sama dengan minus 4. Nah, karena ini jari-jari tabung, artinya kita mencari panjang sebuah titik pusat dari tabung ke keliling lingkaran. Pusat di sini ke sini. Ketika mencari panjang suatu benda, maka tidak mungkin hasilnya minus. Panjang suatu benda itu tidak mungkin minus. Maka yang memenuhi di sini adalah R sama dengan 6. Maka jari-jarinya itu sama dengan 6 cm. Contoh 3, menghitung volume tabung. Ya, jadi hitung volume tabung di samping. Di sini sudah ada tabung dengan jari-jari 2 meter dan tinggi 6 meter. Untuk mencari volume tabung, kita masukkan rumusnya pi R kuadrat dikali T. R-nya kita ganti dengan 2, T-nya kita ganti dengan 6. 2 pangkat 2 itu 4, dikali 6 itu 24, dikali pi yaitu 24 pi. Jadi volume tabung tersebut yaitu 24 V meter kubik. Contoh 4, menghitung tinggi tabung jika diketahui volume. Hitung tinggi tabung di samping. Ya, jadi sudah ada tabungnya dengan diameter 10 cm dengan volume 300 pi cm kubik. Nah, rumus dari volume tabung yaitu pi R kuadrat dikali T. Sementara yang kita ketahui adalah diameter, bukan jari-jari. Maka kita cari jari-jarinya. Ketika diameternya 10, jari-jarinya itu pasti 5 karena diameter dibagi 2. 10 bagi 2 yaitu 5. Maka kita masukkan nilai volumenya yaitu 300 pi. Pi-nya tetap, R-nya kita ganti dengan 5 dikali T, ini yang kita cari. Nah, 5 kuadrat itu sama dengan 25 pi. Nah, ini kan sisa pindah ruas ke kiri, kita 300 pi dibagi 25 pi. Pi-nya hilang ya, 300 bagi 25 yaitu sisa 12. Maka tinggi tabung tersebut adalah 12 cm.
pi meter. Contoh 5, menghitung jari-jari tabung jika diketahui volume. Hitung jari-jari tabung di samping. Ya, jadi ini sudah ada tabungnya dengan volume 600 pi meter kubik dengan tinggi tabung yaitu 10 meter. Nah, pertama kita gunakan rumus volume, itu sama dengan pi R kuadrat dikali T. Volumenya yaitu 600 pi, ini T-nya kita ganti dengan 10. R-nya tetap karena itu yang kita cari. Nah, sekarang ini sisa dikalikan ya. 10 dikali pi dikali R kuadrat itu kan 10 pi dikali R kuadrat. Nah, 10 pi-nya kita pindahkan ke ruas kiri, maka 600 pi dibagi 10 pi. Pi-nya hilang, 600 dibagi 10 sisa 60. Di sini sisa R kuadrat. R kuadrat ini jadi R sehingga menjadi akar 60. Jadi diketahui jari-jari tabung tersebut adalah akar 60 meter. Jadi seperti ini dulu video kali ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian sehingga memberikan banyak manfaat ke orang lain dan menjadi amal jariah untuk kita bersama. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.